Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita ini disebut sebagai orang Kristen, artinya pengikut Kristus, atau dengan arti lain kita ini disebut sebagai milik Kristus. Mari semua coba ulangi. Amang mengucapkan, saya Kristen. Saya Kristen. Saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Sekali lagi semua mengucapkannya. Ulangi, Amang mengucapkan, saya Kristen. Saya Kristen. Saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Adik-adik, kalau Amang mau bertanya, sejak kapan kalian disebut sebagai seorang Kristen? Sejak kapan kita disebut sebagai seorang Kristen? Jawabannya adalah sejak kau dibaptiskan ketika engkau bayi, pada saat itu atau sejak saat itu kau disebut sebagai Kristen. Sejak engkau dibaptiskan ketika engkau bayi, pada saat itu engkau menjadi milik Kristus. Maka kita bukan lagi milik kita sendiri lagi, tapi kita ini adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus yang telah ditebus dari kuasa dosa lewat kematiannya dan lewat kebangkitannya. Maka dengan demikian, sebagai milik Kristus, kita harus hidup di dalam Kristus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana hidup di dalam Kristus? Ada 3 cirinya hidup di dalam Kristus. Yang pertama, kita tetap di dalam Dia. Sekali lagi, kita tetap di dalam Dia. Dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Di waktu kita senang, di waktu kita susah dan sedih, di waktu kita sehat, di waktu kita sakit, pokoknya di dalam setiap keadaan kita harus tetap di dalam Tuhan Yesus. Jangan waktu kau sakit dekat kali sama Yesus, berdoa terus sama Yesus, pagi, siang, malam, berdoa terus. Tapi setelah sembuh, setelah sehat, dia sudah mulai tidak berdoa, jarang beribadah, dia mulai melupakan Tuhan. Maka dia hanya ada dalam Tuhan, hanya ada dalam Kristus ketika dia sehat. Ketika dia sakit. Setelah dia sehat, dia melupakan Kristus. Dia tidak di dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang hidup dalam Kristus, disebutkan yang pertama, kamu harus tetap di dalam Kristus. Di dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Yang kedua, kita berakar di dalam Dia. Kita berakar di dalam Dia. Adik-adik tahu fungsi akar dalam tumbuhan? Fungsi akar itu biasanya menyerap makanan dari tanah, kemudian akan mengirimkannya ke batang dan ke daun, ke tumbuhan itu. Sehingga dia bisa bertumbuh semakin besar, kemudian dia bisa berbunga dan menghasilkan buah.
Maka akar itu sangat penting. Disebutkan orang yang hidup dalam Kristus, dia harus berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus artinya kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Kehidupan kita yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita semakin teguh di dalam iman kita, hanya Yesus Kristus. Maka kita harus menyerap makanan itu dari Kristus. Kita harus berakar di dalam Kristus, bergantung kepada Kristus. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi Amsal 3 ayat 5 juga mau menegaskan kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang berakar di dalam Kristus. Yang ketiga ini yang terakhir, kita dibangun di atas Dia. Orang-orang yang hidup dalam Kristus, dia harus dibangun di atas Kristus. Kristus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita membuat Kristus sebagai batu penjuru, batu yang teguh. Yesus pernah bilang, sebuah rumah yang dibangun di atas pasir, hanya dengan angin kencang, dia akan segera rusak. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu, baik badai topan sekalipun, rumah itu akan tetap kokoh. Maka kita, orang-orang yang hidup dalam Kristus, harus dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang dibangun di atas Kristus, atau orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu tadi, itu adalah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Maka adik-adik sekalian, jadilah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena dengan demikianlah engkau dibangun di atas Dia. Maka sekali lagi, hidup di dalam Kristus artinya kita tetap di dalam Dia, kita berakar di dalam Dia, dan kita dibangun di atas Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini milik-Mu. Maka biarlah kami dengan syukur, kami boleh Tuhan hidup di dalam Kristus, di dalam setiap keadaan. Kami tetap di dalam Dia, kami berakar di dalam Dia, dan kami dibangun di atas Dia. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami semua anak-anak-Mu untuk senantiasa hidup di dalam Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, berkati kepada mereka kesehatan, umur panjang, dan rezeki atas pekerjaan tangan mereka setiap harinya. Dan Engkau juga yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, teman-teman sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan seksi sekolah minggu. Berkati mereka semua ya Tuhan, supaya oleh penyertaan-Mu mereka bersuka cita menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.